kita mau mengorek atau ngobrol dengan narasumber saya yang sudah ada hadir di sini. Gus Naji ini adalah alumni dari Universitas Damaskus Suriah. Beliau juga sekjen dari Ikatan Alumni Suriah. Kita tahu Suriah dulu negara yang indah, yang cantik di Timur Tengah, tapi sekarang berantakan, hancur lebur karena ulah para teroris. Saya ingin memotret kondisi Suriah dan membandingkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Saya langsung aja nih, Gus, dulu di Damaskus ngambil studi apa, Gus? Dulu saya ilmu dakwah dan komunikasi. Ilmu dakwah dan komunikasi. Ada hubungannya dengan apa materi keagamaan ya, Gus ya? Ya, keagamaan dan media. Dan media, Ya, berarti cocok nih. Ya. Gus, ini banyak ini kan baru kemarin ada 6 orang anggota FPI meninggal dan orang teriak-teriak itu syuhada dan lain-lain. Anda ngelihatnya gimana, Gus, dari sisi keagamaan ini dari kacamata Anda? Ya, tentu itu sebuah persepsi yang tidak tepat ya, karena secara fikih adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, gitu. Berjuang untuk memperjuangkan nilai-nilai yang memang itu diperintahkan oleh Allah melalui para nabi. Tetapi kalau kita lihat FPI kan justru kebalikannya. FPI ini kalau dalam bahasa fikih saya kira sudah bisa disebut dengan bugot. Bugot itu maksudnya apa tuh, Gus? Bugot itu istilah fikih untuk pemberontak. Pemberontak. Yang memang baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ancaman untuk para bugot itu adalah diperangi. Oh, ya. Okay. Dan sesungguhnya Al-Quran sangat tegas dalam persoalan ini, karena bugot ini kan sangat berbahaya, dapat membahayakan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau seandainya mereka disebut syahid, alasannya apa? Sedangkan yang mereka serang adalah pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Betul. Sesama muslim, sama-sama sholat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang pemerintah. Nah, maka ketika aparat keamanan kita mengambil sebuah tindakan, itu sebetulnya sudah merupakan sebuah tindakan yang sah, baik secara agama apalagi secara konstitusi. Sesama muslim, sama-sama sholat, tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang pemerintah. Nah, maka ketika aparat keamanan kita mengambil sebuah tindakan, itu sebetulnya sudah merupakan sebuah tindakan yang sah, baik secara agama apalagi secara konstitusi. Artinya tindakan aparat keamanan kita dalam memerangi kaum bugot itu sebetulnya dalam konteks ajaran Islam sudah benar, Gus ya? Iya, sudah benar. Sudah benar. Itu dilegitimasi kalau dalam perspektif keagamaan, dalam fikih Islam. Adapun secara konstitusi memang dibenarkan bahwa ketika aparat terancam itu boleh melakukan tindakan untuk mengantisipasi ya. Betul. Ya memang di seluruh dunia kalau ancaman terhadap aparat ini kan memang harus ada tindakan tegas ya. Iya. Bahkan dalam kondisi berbahaya kan tanpa harus ada tembakan peringatan atau boleh menyasar apa saja. Apalagi mereka bawa senjata kan. Betul. Senjata, bawa pistol, bawa parang, betul. dan lain-lain. Sudah jelas itu. Gus, dalam konteks ini Anda melihat apa sih tujuan atau katakanlah fenomena yang ditampilkan oleh FPI ini di Indonesia? Apa yang ditampilkan oleh FPI ini adalah sama dengan hal yang beberapa tahun yang lalu itu ditampilkan juga oleh para organisasi politik sebetulnya yang menggunakan simbol-simbol agama, yang mengatasnamakan agama. Ya, mereka mengeksploitasi ayat, mengeksploitasi hadis, mengeksploitasi simbol-simbol, nilai-nilai ajaran agama untuk kepentingan politik mereka. Kepentingan politik mereka. Dan tentu juga mereka selalu menyeret ayat, menyeret hadis untuk melegitimasi kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan. Itu kan tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang beberapa tahun yang lalu berkontribusi menghancurkan Timur Tengah. Mereka adalah kelompok yang sama, yang menggunakan simbol-simbol agama, yang menggunakan
gemar menggunakan kekerasan dan itu dilegitimasi oleh ayat dan hadis yang mereka sitir gitu ya. Betul, yang mereka selewengkan seperti itu. Karena kalau kita lihat kan sebetulnya banyak kan ayat itu kan bicara universal, bicara prinsip. Nah, ketika sudah masuk dalam wilayah penafsiran, ini subjektivitas sangat mempengaruhi. Kepentingan juga ya, subjektivitas dan kepentingan. Betul, tidak terhindarkan. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kan sejak beberapa tahun belakangan, sejak tahun 2016, beberapa tahun setelah saya pulang dari Suriah, saya sudah sering mengingatkan bahwa pola Syrianisasi ini sebetulnya sedang digulirkan di Indonesia dan kita harus mengantisipasi. Apa yang membuat Anda berkesimpulan pola Syrianisasi ini sedang digulirkan? Apa persamaannya? Ya, kalau kita melihat petanya secara lebih luas, itu kan 2011 itu terjadi Arab Spring, di mana Timur Tengah itu bergejolak dari mulai Tunisia, Mesir, Yaman, Bahrain, Arab Saudi, Maroko, sampai dengan Syria, Libya juga. Nah, apa yang terjadi di Timur Tengah ini menurut saya adalah bangkitnya gelombang mungkin kalau dibilang Islamisasi terlalu ekstrim, tapi bangkitnya kelompok ekstrim yang menggunakan simbol-simbol agama. Kalau kita lihat hampir semuanya kan seperti itu. Ada ISIS, ada Al-Qaeda dengan organisasi-organisasi turunannya, Jabhatun Nusrah, Jaisul Islam, Hayat Tahrir Syam dan kelompok-kelompok yang lain, yang dalam gerakan mereka ini mereka ini sebetulnya menggunakan simbol-simbol agama dengan proses yang awalnya menunggangi proses demokrasi. Karena kan yang terjadi di Arab Spring itu sesungguhnya awal-awal itu tuntutannya adalah demokratisasi. Dengan slogan menuntut kebebasan dan seterusnya. Tetapi kan kita kemudian melihat bahwa beberapa tahun belakangan setelah ini semua terjadi, ternyata bukan demokratisasi, tapi khilafatisasi yang terjadi. Oh, jadi mereka awalnya minta demokrasi agar mereka dibebaskan, kemudian penguasanya runtuh. Mereka mencari simpati masyarakat sampai masyarakat mau turun ke jalan, sampai kerusuhan itu terjadi, mereka deklarasikan bahwa ini medan jihad. Oh gitu. Jadi sama seperti di Indonesia ketika misalnya Rizik bicara atas nama demokrasi, boleh mengecam atas nama demokrasi. Betul. Padahal kan kita tahu mereka itu kelompok yang anti demokrasi, yang menganggap bahwa demokrasi itu produk Barat dan kafir. Bahkan beberapa tidak mau terlibat dalam proses-proses demokrasi seperti pemilu. Tetapi mereka karena mereka ini kaum pragmatis, mereka mau menggunakan infrastruktur demokrasi. Meskipun mereka itu sebetulnya anti demokrasi, mereka itu sebetulnya adalah ancaman demokrasi. Karena ketika mereka itu berkuasa, mereka akan grogoti dan hilangkan nilai-nilai demokrasi itu. Seperti yang terjadi di Tunisia dan di Mesir. Ketika Husni Mubarak itu jatuh dan kemudian kelompok Ikhwanul Muslimin yang berkuasa, Muhammad Mursi, presiden yang menggantikan dari Ikhwanul Muslimin, dia banyak sekali merusak nilai-nilai demokrasi yang ada di Mesir. Kalau dalam konteks Indonesia, katakanlah misalnya waktu di Suriah kalau nggak salah atau di Tunisia itu ada satu korban atau awalnya kan diledakkan atau katakanlah meledak proses demonstrasi, ada korban Bouazizi kalau nggak salah ya, yang membakar diri protes. Begitupun di Suriah ada korban juga. Di Indonesia kemarin ada 6 korban. Apa ya, saya kira itu bagian daripada pola yang di copy paste dari Timur Tengah ke Indonesia. Karena kalau kita lihat di Timur Tengah itu semua huru-hara yang terjadi di sana itu selalu ada martir yang mengawali. Seperti Bouazizi di Tunisia. Bouazizi ini penjual sayur yang membakar diri di depan kantor pemerintah, yang itu kemudian membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah, bahwa pemerintah ini gagal membangun ekonomi.
Kemudian di Suriah itu dulu ada sejumlah anak kecil yang menulis grafiti di dinding di pinggir jalan begitu, yang isinya adalah ingin menjatuhkan pemerintah. Dan kemudian pemerintah waktu itu salah langkah dengan menghadapinya secara represif, dan itu jadi memantik. Kalau kita lihat lagi di Mesir juga begitu. Ketika awal konflik, untuk memancing bagaimana masyarakat ini mau turun, dilahirkan martir anak-anak muda yang menabrakkan diri di depan kendaraan militer. Begitu ya. Nah, saya kira itu juga yang terjadi beberapa hari yang lalu juga demikian. Saya kira memang mereka sejak lama mencari martir. Jadi sengaja mendorong orang untuk jadi martir, kemudian bangkit kemarahan kepada pemerintah. Bahkan bukan hanya bukan hanya kemarin, tapi sejak 2016 sebetulnya. Sejak 2016, 2017 ketika ada peristiwa 411, 212 itu sudah upaya memancing sebetulnya untuk melahirkan martir. Salah satu ex napiter kita di Indonesia, mantan bom Bali, pelaku bom Bali, Ali Imron, itu bercerita bahwa ketika 411, 212 itu kelompok JI seluruh Indonesia itu sudah datang ke Jakarta. Kelompok JI seluruh Indonesia datang ke Jakarta menunggu chaos. Menunggu chaos. Kalau sampai ada chaos pada saat itu ya, entah bom meledak atau peluru saja yang mengenai masyarakat kita, kemudian masyarakat kita bisa diprovokasi emosinya, ini akan menjadi ledakan yang lebih besar, karena mereka itu kan terus bagaimana caranya mencari ada kerusuhan sebetulnya. Kalau kita ini orang normal ini mendambakan kedamaian, kalau kelompok radikal teroris itu selalu mencari cara bagaimana sebuah wilayah itu rusuh. Makanya dari beberapa tahun belakangan itu kan sudah terus terjadi, sampai yang terakhir adalah yang penembakan di tol kemarin dan peristiwa Sigi di Sulawesi Tengah. Sigi memang seperti memantik isu agama kan pada saat itu ya. Sebetulnya kan teror yang dilakukan oleh MIT di Sulawesi Tengah itu tidak mengenal agama dalam memilih korban. Pernah korbannya Hindu, pernah korbannya Muslim, bahkan salah satunya pakai peci haji ketika diserang sampai meninggal. Nah, untuk kemarin penyerangan warga Kristiani di Sigi itu memang tujuannya adalah ingin membangkitkan kembali, ingin memancing emosi umat Kristiani agar melakukan balas dendam dan kemudian mengobarkan kembali perang antar agama Islam dan Kristen. Ketika itu sudah terjadi, maka Basuki yang melakukan pengeboman di Masjid Polres Cirebon. Mereka anggota FPI. Itu anggota FPI. Ada juga yang melakukan bom bunuh diri. Intinya bahwa mereka ini sebetulnya sudah membawa ideologi itu, membawa ideologi yang eksklusif dan takfir. Tentu berjenjang ya. Tentu yang namanya ideologi ini berjenjang, tapi mereka sudah menyimpan benih-benih itu. Dan kemudian penyerangan terhadap aparat di Tol Cikampek kemarin itu membuktikan bahwa mereka sebetulnya hanya menunggu momentum untuk angkat senjata. Karena ideologi ini sudah ada, maka yang tinggal ditunggu adalah momentum mengangkat senjatanya. Ini yang membedakan dengan di Timur Tengah. Karena sebetulnya kalau kita lihat, ini kan antara Timur Tengah dan Indonesia itu kan aktor radikalnya sama, karena mereka itu transnasional. Ada ISIS di sini, ada JAD. Nah, Al-Qaeda di sini juga ada CI yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Hizbut Tahrir di sini ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ikhwanul Muslimin di sini ada. Dan menggunakan infrastruktur demokrasi dan berjalan di jalur konstitusional. Meskipun suatu saat ketika mereka berjawab, kita semua punya tanggung jawab untuk ini. Jadi kita juga mungkin kalau pesan dari saya ini, kita harus belajar betul dari Timur Tengah. Kita jangan mudah tertipu dengan simbol-simbol agama. Jangan mudah tertipu dengan jubah, jangan mudah tertipu dengan bendera yang mengatakan bendera tauhid dan seterusnya. Karena begini, ini kan sebetulnya yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini itu kan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah 10 tahun yang lalu.
Misalnya tadi saya sebutkan bendera tauhid. Bendera tauhid itu kan satu istilah yang tidak pernah dikenal dalam terminologi keislaman. Nah, di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di kitab-kitabnya para ulama juga tidak ada. Tapi sejak 2018 istilah ini digunakan untuk menyerang pemerintah dan Banser waktu itu yang melakukan pembakaran terhadap bendera HTI. Nah, kalau kita lihat dari mana istilah bendera tauhid, itu tidak lain dari nama sebuah kelompok teroris yang ada di Suriah. Nama sebuah kelompok teroris, yaitu kelompok Liwa'ut Tauhid. Liwa'ut Tauhid. Nah, begitu juga dengan narasi keturunan Rasulullah. Ini juga harus kita waspadai. Dulu di Timur Tengah, salah satu kelompok teroris yang cukup merepotkan pemerintah itu namanya kelompok teroris Ahfadur Rasul. Artinya tuh? Ahfadur Rasul itu artinya cucu-cucu Rasulullah. Oh, penerusnya Rasulullah. Pantas sekarang narasi itu digunakan dan itu digunakan lagi di Indonesia. Orang asal tampangnya Arab, langsung keturunan Rasulullah, kemudian merasa paling benar dan kebal hukum seperti itu. Ya di Indonesia aja seperti itu. Dulu di Timur Tengah wajahnya Arab semua, Habib semua. Kemudian misalnya lagi adalah Hayya 'alal jihad. Ini yang beberapa hari yang lalu. Itu ya. Sebetulnya ketika saya melihat video-video yang viral di media sosial terkait azan yang diubah redaksinya dengan Hayya 'alal jihad, itu saya tidak terlalu heran karena memang ini dulu sudah digunakan lama di Timur Tengah. Oh, itu di Timur Tengah. Pencetus pertama yang mengubah itu adalah kalimat ini adalah namanya Salman Audah. Sudah dihukum mati. Dihukum mati karena teroris. Oh. Ya, di Arab Saudi. Kemudian kalau kita buka di YouTube, Hayya 'alal jihad ini dulu juga digunakan untuk membakar emosinya masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Bisa di Yaman salah satunya. Di Yaman. Salah satunya di Yaman. Itu dilakukan di menara-menara masjid, dikumandangkan kalimat Hayya 'alal jihad itu. Dan sekarang kita lihat sama. Makanya kalau kita amati sebetulnya apa yang terjadi di negara kita sekarang itu yang 10 tahunan yang lalu terjadi di Timur Tengah. Dan sampai sekarang Timur Tengah berantakan hancur-hancuran gitu ya. Betul, hancur sekali. Saya tuh sedih sekali kalau lihat kondisi sekarang ya. Dulu negara-negara ini semuanya adalah negara-negara yang makmur, negara yang indah, negara yang sangat religius juga, sangat beragama masyarakatnya di Suriah, di Libya, di Yaman. Sekarang hancur semua. Masyarakat, ulama-ulama semuanya dikafirkan oleh orang-orang yang mungkin belajar Islamnya juga baru kemarin. Itu pun kita belum tentu tahu apakah dia itu tulus membela Islam atau dia memang sengaja menggunakan Islam ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya gitu. Jadi saya kira masyarakat kita jangan mudah tertipu dengan ayat, jangan mudah tertipu dengan hadis, jangan mudah tertipu dengan simbol-simbol keagamaan. Karena belum tentu yang berjubah itu nabi. Ya kan? Abu Jahal juga berjubah, Abu Lahab juga berjubah dan seterusnya. Dan kita lihat simbol-simbol agama saat ini itu sudah dikotori untuk melakukan kekerasan-kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang sesungguhnya itu adalah misi yang dibawa agama Islam itu sendiri. Ya. Bagaimana Islam itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau kita mau wudhu hanya punya air 1 botol, apakah buat wudhu atau buat minum, ini harus wajib hukumnya digunakan untuk minum. Kalau kita hanya punya air 1 botol, artinya Islam itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, kemanusiaan sebelum beragama. Tetapi sekarang orang menggunakan simbol-simbol agama, mengeksploitasi simbol-simbol agama untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Garuda Pancasila.